Halo, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi integral. Berikut untuk anggota kelompok 3 yaitu dengan Bagas Wisesa dengan NIM 1324004, Adam Ilham Zayanuri dengan NIM 1324008, Abdullah Ayub dengan NIM 1324019, Kailia Puspita Anjani NIM 1324028. Kali ini kami akan membahas mengenai pengertian integral, notasi integral, integral tertentu, luas sebagai suatu integral tertentu, luas positif dan luas negatif, serta luas di antara dua kurva. Pengertian integral. Integral merupakan proses penentuan suatu fungsi yang derivatifnya atau turunannya sudah diketahui. Fungsi yang didapat dari proses integrasi disebut sebagai integral atau antiderivatif. Secara umum, integral merupakan kebalikan dari proses diferensiasi. Terdapat dua jenis utama integral. Yang pertama ada integral tak tentu, indefinite integral. Yang kedua ada integral tertentu, definite integral. Notasi integral. Jika fx adalah integral dari suatu fungsi terhadap fungsi fx terhadap x, maka selisih antara fx dan fx dinyatakan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Suku yang di sebelah kiri disebut integral dari fx terhadap x. Suku sebelah kanan disebut hasil integral tak tentu, karena mengandung nilai C yang merupakan konstanta yang tidak diketahui secara pasti. Oh iya, untuk turunan dari suatu konstanta itu adalah 0 ya. Integral tak tentu. Sebuah fungsi yang turunannya diketahui tidak dapat ditentukan dengan sempurna, karena integral memasukkan sebuah konstanta aditif yang berubah-ubah, yaitu konstanta integrasi, yakni C. Integral tak tentu merupakan integral yang dibatasi oleh batas atas dan juga batas bawah. Notasi integral tertentu adalah integral a ke b fx dx, dengan a dan b adalah batas bawah dan batas atas. Integral tertentu secara geometris digambarkan oleh luas daerah di bawah kurva fx. Aturan integral. Jadi, integral ini memiliki beberapa aturan, yaitu aturan yang pertama adalah dengan rumus integral dx sama dengan x plus c. Ada contoh yang pertama yaitu integral 1 dx sama dengan x plus c. Yaitu karena integral 1 menjadi x. Karena 1 dikali x itu x, maka jadilah integral 1 dx sama dengan x plus c. Yang kedua ada integral 0 dx sama dengan c. Konstanta 0 menghasilkan konstanta c. Aturan integral yang kedua di sini ada rumus integral konstanta k dx sama dengan k integral dx sama dengan kx plus c. Di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, integral 5 dx sama dengan integral 5 integral dx menjadi 5x plus c. Untuk contoh yang kedua ada integral min 2 dx sama dengan min 2 integral dx menjadi min 2x plus c. Contoh yang ketiga ada integral 1/2 dx sama dengan 1/2 integral dx menjadi 1/2 x plus c. Contoh yang keempat, integral 0,5 dx sama dengan 0,5 integral dx menjadi 0,5x plus c. Jika ada konstanta k, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari integral.
aturan integral 3 dengan rumus integral du plus minus dv sama dengan integral du plus minus integral dv. Di sini ada integral 5 plus 2 dx. Jika fungsi yang diintegralkan merupakan penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi, kita dapat mengintegralkan masing-masing fungsi secara terpisah seperti integral 5 plus 2 dx sama dengan integral 5 dx plus integral 2 dx sama dengan 5x plus 2x plus c sama dengan 7x plus c. Aturan integral 4 dengan rumus integral xn dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Di sini ada contoh integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus c sama dengan x pangkat 4 per 4 plus c. Aturan ini digunakan untuk mengintegralkan fungsi berbentuk pangkat xn. Tambahkan 1 pada eksponen n dan bagi dengan eksponen baru tersebut. Aturan integral selanjutnya adalah x pangkat n dx sama dengan u pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Syaratnya n tidak boleh sama dengan minus 1. Di sini ada contoh x pangkat 3 dx sama dengan, karena nilai n-nya sama dengan 3, jadi x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 sama dengan x pangkat 4 per 4 plus c. Aturan selanjutnya, integral 1 per x dx sama dengan ln x plus c. Sini ada contoh integral 2 per x dx diubah menjadi 2 dikali integral 1 per x dx sama dengan 2 ln anggota dari x plus c. Selanjutnya sini ada integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Contohnya integral 3 sin x dx diubah menjadi min 3 cos x plus c. Selanjutnya, integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Jadi, contohnya, integral 2 cos x dx sama dengan 2 sin x plus c. Terakhir, integral tan x dx sama dengan min ln cos x plus c. Sini ada contoh integral 2 tan x dx diubah menjadi 2 integral tan x dx. Jadi 2 dikali dengan min ln cos x plus c. Jadi min 2 ln cos x plus c. Integral tertentu. Integral tertentu adalah integral yang dibatasi oleh batas atas dan batas bawah. Notasi integral tertentu adalah sebagai berikut. Dengan A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Integral tertentu secara geometris digambarkan oleh luas daerah di bawah kurva fx. Sifat integral tertentu. Sifat-sifat integral tertentu. Dengan A lebih kecil dari C dan C lebih kecil dari B. Contoh integral tertentu adalah seperti ini. Luas sebagai suatu integral tertentu. Contoh, carilah luas yang dibatasi kurva fungsi x kuadrat kurang 4x, sumbu x dan garis x sama dengan min 2. Solusinya cari titik potong dengan sumbu x, gambarkan kurva dan garis yang terkait, tentukan batas bawah dan batas atas. Luas positif dan luas negatif. Sebuah daerah yang berada di atas sumbu x memiliki luas positif, sedangkan daerah yang berada di bawah sumbu x memiliki luas negatif. Untuk memperhitungkan seluruh luas, kita harus memperhatikan apakah keseluruhan luas tersebut terdiri dari luas positif ataupun dari luas negatif.
Dan untuk menghitungkan luas keseluruhan pada luas positif dan negatif, harus memperhatikan tanda-tanda agar tidak ada bagian yang terabaikan. Lalu luas keseluruhan dari sebuah kurva yang memiliki bagian di bawah dan di atas sumbu X didefinisikan sebagai luas total sama dengan luas positif dikurang luas negatif. Dalam beberapa kasus, kurva dapat berada di atas ataupun di bawah sumbu X. Untuk menghitung luas total, perlu memisahkan area positif di atas sumbu X dan area negatif di bawah sumbu X. Grafik menunjukkan contoh luas positif dan luas negatif. Nah, untuk sumbu yang di bawah X itu memiliki luas negatif, sedangkan untuk sumbu X yang di atas memiliki luas positif. Luas di antara dua kurva. Luas di antara dua buah kurva fx dan gx dihitung dengan menggunakan rumus luas sama dengan integral gx dikurang fx dx. Rumus ini untuk menghitung perbedaan area antara dua fungsi dalam batas tertentu. Luas di antara dua kurva juga memiliki grafik yang menunjukkan contoh dua kurva fx dan gx serta area di antara keduanya, seperti gambar yang ada di PPT ini. Latihan. Diketahui Y sama dengan fx memiliki f aksen x sama dengan 4x plus 6. Misal kurva Y sama dengan fx melalui titik 2 dan titik 8. Tentukan bersamaan kurva tersebut. Fx sama dengan integral f aksen x dan f aksen x adalah 4x plus 6, maka fx sama dengan integral 4x plus 6 dx. Fx 2x2 plus 6x plus c. Karena kurva melalui titik 2 dan 8, maka f2 sama dengan 8. Dengan mensubstitusikan ke fx, diperoleh fx sama dengan 2x2 plus 6c plus c. X diganti dengan 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 plus 6 kali 2 plus c sama dengan fx sekarang 8 sama dengan 8 plus 12 plus c. Jadi c sama dengan minus 12. Jadi persamaan kurva tersebut adalah Y sama dengan fx sama dengan 2x2 plus 6x kurang 12.